Pada video kali ini kita akan belajar mengenai isotop lagi nih, tapi lebih spesifik ke hitungan-hitungannya seperti apa. Nah, pada video kali ini aku akan bahas hitungan yang tentang isotop yang berjudul adalah persen kelimpahan. Nah, persen kelimpahan ini akan relate nih dengan yang namanya isotop. Nah, sebelum kita masuk ke contoh-contoh soalnya seperti apa, ya kalau kalian masih bingung konsep dari isotop itu apa, kalian bisa balik ke video mengenai konsep dasar dari isotop. Di situ aku udah jelasin semuanya isotop itu seperti apa. Tapi pada video kali ini kita akan berfokus kepada perhitungannya seperti apa. Nah, untuk mencari persen kelimpahan dari suatu isotop, kita ada punya rumus yaitu A, yang mana A ini adalah massa atom rata-rata, kemudian sama dengan M1 dikali P1, ini adalah persennya, ya, ini ya, M ini adalah massa, ini adalah persennya, persen kelimpahannya, ditambah dengan M2 P2 ditambah M3 P3 dan seterusnya. Artinya gimana seterusnya? Ya sampai tak terbatas ya, tergantung dari seberapa banyak isotop yang memungkinkan. Kalau misalkan isotopnya cuma dua kayak C C12 dengan C13 misalnya ya. Nah, itu kan cuma dua ya isotopnya, maka kita hanya perlu M1P1 dan M2P2. Kalau misalkan kayak Pb ada 3, maka kita akan sampai dari M1P1 sampai ke M3P3. Jadi artinya adalah tergantung dari seberapa banyak isotop yang dipunya oleh soal. Oke, nah bagaimana konsep dari hitungannya? Kita akan langsung aja nih masuk ke contoh soalnya. Nah, ini adalah contoh soal yang pertama mengenai kelimpahan, persen kelimpahan dari isotop. Nah, soalnya seperti ini. Br dengan massa atom 79,904 AMU. Nah, kalau kalian yang belum tahu AMU, AMU ini adalah atomic mass unit. Ini udah aku jelasin di video tentang struktur atom. Kalian bisa cek lagi biar lebih detail konsep AMU itu seperti apa. Nah, kemudian dia mempunyai isotop Br79 dengan masanya sekian gitu, dan Br81 dengan massa 80,9163 AMU. Berapa persen kelimpahan dari setiap isotop? Nah, jadi pada soal ini kita dikasih tahu nih, yang ini adalah massa atom rata-ratanya. Ya, kemudian kita ditanya berapa persen kelimpahan si Br dengan nomor massa 79, dan kemudian berapa persen kelimpahan dari Br dengan nomor massa 81 ya. Jadi Br dengan nomor massa 79 dan Br dengan nomor massa 81 itu kelimpahannya berapa gitu ya. Kalian bisa post videonya, kalian cari menggunakan rumus yang tadi. Jadi rumusnya itu A ya, average mass-nya, massa atom rata-ratanya. Karena kita punya dua isotop, maka kita perlu pakai M1P1 ditambah M2P2. Udah ya. Kalian bisa post videonya dan kalian jawab dulu, nanti baru dilanjut lagi ya. Oke, kalau sudah, kita tadi udah pakai ya rumus ini. Kita udah tahu rumusnya seperti apa. Sekarang coba kita kerjain pelan-pelan nih ya. Jadi di sini di A sama dengan, karena tadi kita punya average mass-nya, massa atom rata-ratanya adalah yang ini nih. Kita tinggal masukin aja kemari. Berarti 79,904. Karena di sini satuannya sama semua, kita nggak usah tulis satuannya biar lebih memudahkan kita tidak semeraut. Ya, 904 sama dengan M1-nya mana? Yang ini kan, kita anggaplah ini berurutan. Yang ini bagian BR79, yang ini adalah bagian BR81, oke? Karena di sini kita udah dikasih tahu, berarti 78,9183 P1. Nah, ini yang ditanya ditambah dengan massa yang kedua mana, yang ini kan? 80,9163 P2. Nah, ini di sini kita akan melibatkan skill matematika, di mana skill matematika ini sangat kepakai nih ya. Mungkin kita udah belajar mengenai bagaimana ya caranya
kalau kita punya dua variabel. Jadi konsepnya gini. Dalam matematika, kalau kita punya satu variabel, ya udah pasti kita bisa menyelesaikan persamaannya. Nah, masalahnya kalau kita dihadapkan nih dengan dua variabel, kita nggak mungkin bisa menyelesaikannya. Nah, kita harus ada triknya di sini untuk menyelesaikannya. Nah, biasanya muncul dua variabel kayak gini itu kalau dia berhubungan dengan bagian nih. Misal, ini kan kalau kita langsung contohkan ke soal ya. Katakanlah aku punya BR79 ya dan BR81 ya gitu. Jadi ini anggaplah ya. Di BR79 ini anggaplah 40%. Let's say ya, ini misalnya. Berarti kalau totalnya itu harus 100%, jadi kan kayak komposisi nih. Komposisi A ditambah komposisi B sama dengan 100%. Kayak jadi untuk lebih memahami konsepnya seperti apa. Jadi kira-kira gini, untuk menyelesaikan dua variabel ini, aku ibaratkan kayak aku punya suatu misalkan ya aku punya suatu campuran. Di mana campuran ini berisi 100% misalnya ya. Nah, 100% itu terdiri dari misalnya 40% A dan 60% B kayak gitu. Nah, jadi konsepnya akan sama di sini. Ibaratnya di sini misalnya 40%, berarti di sini kan 60% supaya dia total 100% nih. Oke. Nah, 40% itu akan sama dengan 0,4 ya. Nah, atau ini akan sama dengan 0,6. Kalau kita trik nih, kita tahu tadi totalnya adalah 100%, di mana 100% itu akan sama dengan 1, ya nggak? Ya dong, ya kan? 100% kan sama dengan 1. Berarti kalau gitu, kalau aku mau bikin ini nama lainnya, aku nggak usah buat 0,6 gitu, tapi aku buat 1 dikurang 0,4. Yang mana hasilnya kan juga akan 0,6 nggak? Yang mana ini kan akan sama dengan 60%, ya dong? Nah, jadi konsepnya sama. Kalau misalkan di sini aku buat X, maka di sini akan 1 dikurang X kayak gitu. Nah, akhirnya kita akan jumpa, oh ini X. Persamaan ini akan bisa kita selesaikan. Nah, itu adalah salah satu skill matematik yang kepakai untuk kita menyelesaikan kalau kita punya dua variabel yang tidak diketahui nih, supaya dia mengerucut menjadi satu variabel aja. Berarti kalau gitu kita tinggal buat nih 78,9183. Di sini tadi kita misalkan X ya kan. Ditambah 80,9163 1 dikurang X gitu. Ya. Nah, di sini sama dengan 79,904. Nah, kalau gitu ini tinggal kita kali distribusi ya, sifat distributif dalam matematika. Maka kita akan menghasilkan sama dengan 78,9183x. Berarti ini sama tambah 80,9163 ya, dikali 1 kan hasilnya ini juga. Terus dikurang, kita sambung ke bawah aja ya, takut di sini tidak nampak nanti. 80,9163 tapi ini minus ya, X gitu. Nah, di sini sama dengan 79. Oke, udah ya. Tinggal kita selesaikan nih. Yang ini, bagian ini aku pindah kemari. Jadi ini langsung hasilnya aja. Minus 1,0123. Kemudian yang ini dikurang dengan ini ya. Berarti 78,9183 dikurang 80,9163 minus 1,9998 X. Oke. Karena di sini minus berarti sini kita bisa coret. Maka X sama dengan, ya langsung kita bagi aja.
1,0123 dibagi 1,998. Hasilnya akan 0,56. Oke, ini X-nya ya. Nah, jadi karena kita sudah dapat, ini bisa kita hapus dulu. Karena kita sudah dapat nilai X-nya. Oke, sampai sini aja. Berarti kita menggunakan nilai X ini, berarti kita cari dulu ini ya. Nah, X berarti BR79, karena dia itu X yang ini nih, maka dia akan sama dengan 0,506. Kalau kita kali 100%, maka dia akan sama dengan 50,6%. Nah, yang BR81, oke, karena tadi kita masukkan 1 kurang X, berarti 1 dikurang X, berarti 1 dikurang 0,506. Berarti 1 dikurang 0,506 itu hasilnya 0,494. Kalau kita persenkan berarti 49,4%. Nah, inilah hasil untuk yang BR81. Yang ini adalah hasil dari BR79. Kalau ditotalin nanti hasilnya akan 100%. Oke, ini untuk soal yang pertama. Nah, kita ke contoh soal berikutnya. Di soal ini kalian bisa coba lagi, tapi di sini bedanya adalah kita punya PB yang memiliki isotopnya itu 3. Nah, kalian bisa coba dulu pause videonya. Kalau sudah, kita kerjain. PB mempunyai massa atom rata-rata 207,19 AMO. PB memiliki 3 isotop, PB206 dengan massanya segini, PB207, PB208. Ini detail mengenai data dari isotop yang kita punya. Jika keberadaan isotop PB207 dan PB208 dalam jumlah sama, hitunglah persen kelimpahan. Ya sama ya, intinya dia nanya setiap unsur kayak gitu. Nah, karena di sini kita punya 3 isotop, maka kita masukin persamaannya menjadi M1P1 ditambah M2P2 ditambah M3P3. Kenapa 3? Karena kita punya 3 isotop ya. Nah, kemudian di sini kita udah dikasih tahu massa atom rata-ratanya. Yang ini kan. Berarti kita tinggal masukin 207,19. Kemudian yang ini M1-nya kita berurut aja ya. 205 yang ini nih. 205,98 ditambah dikali P1 ditambah yang ini sekarang 206,98 dikali P2 ditambah 207,98 dikali P3. Oke. Ini adalah tinggal kita mainkan. Kan kita di sini punya 3 variabel. Berarti kita harus memakai konsep matematika tadi. Karena di sini ada 3. Oke. Nah, jadi misalkan kalau aku punya suatu ada 3 komposisi tadi ya, kalau kita lihat, kita balik lagi. Nah, di sini dia bilang adalah jika keberadaan isotop Pb207 yang ini nih. Nah, jika keberadaan isotop Pb207 dan Pb208 dalam jumlah sama, hitunglah persen kelimpahan dari Pb. Jadi kan ada 2 isotop yang sama. Berarti gini, kalau tadi kita list ya, ada PB206. Ya, ada PB206, ada PB207, dan ada PB208. Nah, di soal dia mengatakan bahwa PB207 dan PB208 dalam jumlah sama. Berarti kan tadi kita harus tahu ini jumlahnya harus 100%, ya kan? Nah, jadi ibaratnya gini, kalau mereka jumlahnya sama, berarti kalau misalkan aku buat di sini 25 nih misalnya ya, 25%.
Berarti kalau gitu di sini juga 20% dong, kan sama. Karena di sini udah totalnya 50, berarti di sini juga harus 50%. Kayak gitu. Supaya totalnya ini kalau ditotalin sama dengan 100% kan 50 tambah 25 tambah 25 kan 100 ya. Jadi kalau misalkan aku buat di sini 0,5, di sini 0,25, di sini juga 0,25 dong. Ya kan? Berarti nama lain dari sini, kalau ini aku misalkan dengan X, ini aku misalkan dengan X karena mereka sama. Berarti kalau gitu 0,5 ini gimana? Ini ibaratnya 1 dikurang X yang dikali 2 gitu. Nah, di sini kan tadi kita misalkan X-nya 0,25 ya. Berarti kalau 1 dikurang 2 dikali 0,25, ini kan hasilnya akan 1 dikurang 0,5, yang mana akan hasilnya yang ini, ya dong. Nah, berarti nanti di persamaannya itu kita akan buat nih soalan dulu. Nah, ini. Berarti nanti kita bisa manipulasi dia menjadi 207,19. Ini kita tulis ulang. Sama dengan 205,98 dikali ini 1 dikurang 2X. Kayak gitu. Yang ini 206,98 dikali X tambah 207,98 dikali X. Gitu. Ya. Berarti nanti ini 207,19 ini dikali distributif ya. Ini hasilnya itu 205,98 minus, karena ini dikali ya, berarti 205,98 dikali minus 2X itu hasilnya akan sama dengan 411,96X. Nah, ini kan tinggal kita tambahin aja nih. 206,98X ditambah 207,98X. Kita bisa tambahin karena dia sama-sama X di sini ya. Sejenis kayak itu. Kalau kita tambahin ini menjadi 414,96X. Oke, tinggal kita otak-atik ya persamaannya. Yang ini aku pindah ruas. Nanti ini hasilnya akan 207,19 dikurang 205,98 1,21. Yang ini hasilnya 3X ya. Berarti X sama dengan 0,40. Kita dapat nih X-nya. Nah, setelah kita dapat, tinggal kita sesuaikan. Kita mulai dari yang pertama dulu, PB206. PB206 tadi kan dia 1 dikurang 2X, berarti 1 dikurang 2X, dimana ini 1, sorry, ini kan 1 dikurang 2 dikali 0,40, ya kan? Berarti ini 1 dikurang 0,80, berarti ini berapa? 0,20 ya. Ya kan? 0,20 berarti ini sama dengan 20% gitu. Berarti kita dapat nih PB206-nya. Berarti selanjutnya kita akan mencari PB yang 207-nya. Nah, PB 207 karena tadi dia sama dengan X, dimana X nya tadi kita dapat 0,40 ya kan. 0,40 itu kan sama dengan 40%, ya kan. Terus PB 208 tadi juga sama dengan X, di sini juga 0,40 karena tadi kita dapat X nya juga 0,40, maka di sini 40%. Nah, tadi kita tulis ulang PB 206 karena dia 1 dikurang 2X, berarti tadi 1 dikurang 2 dikali 0,40, berarti di sini kan 0,20 ya. Nah, ini kan sama dengan 20%, dimana kalau kita totalin adalah 100% gitu. Nah,
di video kali ini berarti kan udah belajar nih bagaimana cara kita mencari persen kelimpahan dari isotop. Kemudian bagaimana cara kita memanipulasi persamaan kalau kita dikasih tahu 2 atau 3 variabel yang harus kita trik dengan skill matematika. Sehingga kita mendapatkan satu variabel aja. Nanti dengan satu variabel itu kita dapat nilai X-nya, tinggal kita masukin supaya kita dapat persen kelimpahan dari masing-masing unsur isotop yang ditanya. Oke?